Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan situs psikosomatis. Nah, kegiatan hari ini saya lagi sedang ada di kebun ya. Karena ini udah lama sekali kebunnya tidak dilihat ya, tidak ditengok. Udah berapa minggu ya saya nggak kesini nih. Rumputnya sudah banyak sekali yang tumbuh, tidak terawat ya, tidak terawat. Tapi alhamdulillah ada teman yang bantuin teman-teman ya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang masih sering mengalami sensasi banyak sekali ya, kayak macam begah, kemudian dada terasa panas, nggak apa-apa ya, sabar saja menjalaninya. Nanti juga kalian akan membaik lagi, akan sehat lagi kalau seandainya kalian bersabar ya, bersabar karena untuk gangguan asam lambung dan situs psikosomatis ini butuh kesabaran ya. Karena apa? Karena ketika kalian sudah menjalankan metodenya pun, menjalankan tahapan-tahapannya, tetap aja suka ada nyolek-nyolek gitu. Wajar saja gitu ya, wajar. Karena apa? Karena memang gangguan kita itu adanya di dalam gitu ya, adanya di dalam. Kemudian pikirannya juga terkena ya. Jadi kalau yang namanya gangguan di bagian dalam itu kita sering pakai gitu ya. Minum kita pakai, kemudian makan kita pakai. Jadi wajar saja ada perbaikan sedikit kita pakai lagi, ada perbaikan sedikit kita pakai lagi. Jadi penyembuhannya agak lama juga ya, nggak apa-apa, yang penting sabar. Yang penting kalian pasti akan sembuh, karena memang akan sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati lah gitu ya. Makanya tetap semangat, bersabar biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Dan yang masih sering mengalami begah, keluarkan saja begahnya ya, keluarkan saja begahnya. Kenali dulu begahnya itu dari mana. Biasanya begahnya itu memang karena kelebihan gas ya. Itu yang namanya dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi ada tekanan berlebih lah, ada tekanan berlebih di lambungnya. Ditambah lagi esofagus kita atau klep yang ada bagian di ulu hati itu apa ya, agak longgar gitu ya. Jadi ototnya itu melemah gitu. Jadi akhirnya ya asam lambungnya sering naik gitu ya. Kitanya sudah begah, ada tekanan berlebih, ditambah klepnya, ototnya melemah gitu. Jadi tidak menutup dengan sempurna. Ya akhirnya ya asam lambungnya keluar gitu ya. Nah itu, tetapi tidak apa-apa, itu tidak berbahaya, hanya cukup butuh penanganan saja. Dan kalau misalkan kalian yang sudah tahu, yang sudah mulai paham, kalau misalkan cara apa ya, cara melatih esofagus biar ototnya itu kuat lagi, biar bisa menutup lagi dengan sempurna, sebetulnya ada triknya ya. Triknya gampang, latihan pernapasan saja. Tetapi waktu itu ketika saya melakukan latihan pernapasan, nggak lama ya, cuman beberapa hari, cuman 3 hari lah, 3 hari. Karena memang untuk latihan pernapasan ketika saya lakukan waktu itu agak pusing. Dan tetapi ketika saya sharing sama orang lain, katanya memang begitu gitu, katanya ya memang begitu. Jadi kadang kalau misalnya lagi latihan pernapasan suka bikin pusing, tetapi tidak apa-apa katanya, justru itu bagus katanya gitu. Nanti perbaikannya akan lebih cepat gitu. Tapi waktu itu saya memang cemasnya lagi kuat-kuat, jadi ketika ada pusing itu saya berhenti ya. Waktu itu saya berhenti cuma 3 hari lah waktu itu. Tetapi 3 hari juga ada perkembangan ya, apalagi kalau misalnya sudah 1 minggu 2 minggu, waduh sangat bagus sekali ya. Tetapi waktu itu saya jujur ya, saya melakukannya cuma 3 hari. Tetapi bagi teman-teman yang saya yang lain, itu ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, karena mereka menyadari kalau misalnya latihan pernapasan seperti itu memang suka ada pusing, katanya lanjutkan saja. Dan alhamdulillah dia lebih cepat sih. Nah itu teman-teman ya. Nah cara latihan pernapasannya cukup gampang sih sebetulnya ya. Jadi pernapasannya itu bukan pernapasan dada ya, tetapi pernapasan diafragma perut ya. Jadi pernapasan perut. Jadi ambil napas panjang-panjang, kemudian buangnya pelan-pelan. Lakukan seperti itu. Nanti juga kalian kalau misalnya ada pusing, jangan heran, jangan cemas. Memang itu reaksinya seperti itu. Saya juga dulu seperti itu ya. Tidak kuat sih waktu itu ya, karena memang cemas saya sedang berlebih-lebihnya. Akhirnya ketika ada cemas, saya hentikan ya waktu itu. Tetapi kalau misalnya kalian kuat, tidak ada cemasnya, lakukan saja biar kalian itu membaiknya
akan lebih cepat gitu ya, berbeda dengan saya yang agak lama gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman, itu untuk yang begah. Dan kemudian sering juga minum air hangat ya. Saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan minum air hangat ya, biar kalian itu cepat membaik gitu ya. Kadang ada juga orang yang bertanya sama saya, Pak, itu saya makannya udah dijaga loh, tapi kenapa ya sering begah katanya gitu. Pas saya tanya minumnya udah pas nggak, saya bilang gitu ya, untuk minumnya minimal 8 gelas. Dia cuma bilang hehe katanya, berarti ya masih kurang ya, nggak apa-apa, minum saja, biasakan saja mulai dari sekarang minumnya 8 gelas seperti itu ya, biar cepat lebih baik. Nah sebetulnya untuk seputaran asam lambung saya sudah habis tentang menjelaskan tentang seputaran asam lambung, karena untuk seputaran asam lambung itu sekitar seputaran asam lambung keterangannya, penjelasannya cuma segitunya sih, karena tidak terlalu banyak sih sebetulnya ya. Yang penting menjaga pola makan, kemudian minumnya dijaga juga, kemudian pola pikirnya dijaga. Ya cuma 3P sebetulnya, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Cuman itu saja sebetulnya ya. Makanya rasanya untuk penjelasan asam lambung sudah komplit sih sebetulnya ya. Makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, biar kalian lebih paham, lebih mengerti, tengok saja video-video saya yang dari bagian pertama sampai bagian akhir, itu sudah saya jelaskan tentang semuanya ya. Dari mulai saya yang terkena gangguan asam lambung dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Kemudian macam-macam sensasi yang saya derita, yang saya rasakan, kemudian cara menanganinya seperti apa. Karena udah bosen berobat ke dokter kesana kesini menghabiskan uang, saya sudah ceritakan di sana. Bahkan untuk kalian mengenali tentang asam lambung pun sudah saya jelaskan ya. Apa sebetulnya asam lambung? Sudah saya jelaskan. Apa itu tentang GERD? Sudah saya jelaskan ya. Bahkan anxieties psikosomatis juga sudah saya jelaskan. Makanya pelajari dulu biar kalian itu kalau misal ada sensasi yang datang, ada sensasi yang sedang kalian rasakan, biar kalian itu tidak panik karena akan berpikirnya yang wajar ya. Oh ternyata saya sedang merasakan, oh ternyata memang dari itu. Nah seperti itu ya, jadi tidak akan bikin cemas, nanti kalian akan berpikir dengan wajar gitu teman-teman ya. Justru yang membuat cemas itu kalau seandainya kalian itu berpikirnya tidak wajar teman-teman ya. Kalau misalnya ada sensasi malah berpikirnya tidak wajar, waduh jangan-jangan ini ada kematian, waduh jangan-jangan ini hidup saya akan berakhir. Nah seperti itu teman-teman ya, itu yang membuat kalian cemas ya, jadi berpikirnya tidak wajar lah gitu ya teman-teman ya. Nah itu makanya biar kalian tidak cemas, biar kalian berpikirnya wajar, ya pelajari saja dulu ya, pelajari dulu tentang asam lambung itu apa gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya kalian tahu asam lambung itu sebetulnya tidak berbahaya ya, tengok video saya yang menjelaskan tentang asam lambung ya. Asam lambung itu sangat berguna sekali sebetulnya buat tubuh kita untuk membantu mencerna makanan ya. Ini mana teman saya nih? Barusan tuh lagi ngambil parang, katanya mau beresin di sini tapi nggak ada, barusan lewatnya kemana nih? Nah itu teman-teman ya, jadi asam lambung itu tidak berbahaya, itu untuk membantu mencerna makanan kita teman-teman ya. Nah gitu, jadi justru kalau misalnya orang tidak punya asam lambung justru akan berbahaya ya, menurut saya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi asam lambung juga bergunanya itu bisa membunuh kuman atau bakteri yang masuk ke dalam lambung kita, yang lewat makanan itu nanti akan dibunuhnya, akan ditanganinya oleh asam lambung sendiri gitu teman-teman ya. Makanya asam lambung itu tidak berbahaya menurut saya, tetapi memang bisa mengganggu sih kalau misalkan ya kurang normal juga gitu asam lambungnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi asam lambung tidak berbahaya, hanya cukup mengganggu saja. Ketika misalkan tidak normal, ya mengganggunya sama kualitas hidup kita yang menjadi kurang produktif teman-teman ya. Ya mau produktif gimana ya? Kita seringnya berdiam diri di rumah, merasa-rasakan gitu ya. Akhirnya ya kurang produktif, kurang aktivitas. Aktivitas juga kurang normal lah, kurang 100%. Hal yang sangat wajar saja. Kalian sedang mengalami sakit ya, sedang mengalami gangguan, sedang mengalami penderitaan. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian sudah membaik, insya Allah kalian akan normal lagi. Oh ya, dan ini akan banyak sekali yang bertanya, Pak katanya kalau misalkan asam lambung ini kalau seandainya sudah sembuh nanti akan normal lagi. Ya sudah barang tentu akan normal lagi.
gitu ya. Kadang banyak sekali nih yang bertanya nih, Pak, kayaknya ini asam lambung kalau misalnya sudah sembuh pun tidak akan normal lagi, tidak akan menjadi 100% lagi kehidupan kita itu, katanya gitu. Itu karena kalian berpikirnya saat ini ya, saat ini kalian berpikirnya seperti itu karena memang kalian sedang merasakan sensasinya yang tidak nyaman. Memang sensasi sekarang itu, hidup kita itu serasa tidak akan panjang lagi, tidak akan bermanfaat lagi. Memang seperti itu ya. Tetapi berbeda ketika nanti kalian sudah sembuh, itu keinginan untuk bangkit itu ada lagi, dan kemudian kalau misalnya sudah sembuh total, itu kalian pasti akan normal lagi. Nah, untuk bangkit itu jangankan ketika sudah sembuh total ya, nanti ketika kalian di fase 80-90% kesehatan kalian itu, nanti sifat ingin bangkit itu, keinginan untuk bangkit itu ada lagi ya. Tetapi kalau misalnya yang banyak yang berpikir seperti ini ya, kayaknya ini nggak akan hidup kita nggak akan normal lagi 100% gitu ya. Itu mungkin kalian sedang ada di fase 40-50 ya, 40-50, karena waktu itu juga saya mengalami seperti itu. Jadi saya rasa hidup itu kurang berarti, kurang berguna, serasanya itu hidup itu tidak akan normal lagi. Memang seperti itu sih ya, tetapi hal yang sangat wajar sekali gitu ya. Kalian sedang mengalaminya di fase 40-50 ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah membaik, sudah di ambang 80-90, nanti keinginan untuk kalian bangkit lagi itu ada lagi. Kemudian apalagi kalau misalkan sudah sembuh total, itu kalian tenaganya, pikirannya, moodnya, keinginannya itu bangkit lagi. Jadi banyak perubahan lah. Ada keinginan yang sangat tinggi sekali, ingin menata hidup kembali gitu. Nanti ada lagi itu teman-teman ya. Jadi ya untuk saat ini bagi kalian yang sedang mengalami nggak nyaman-nyamannya, sabar ya. Sabar, saya juga dulu begitu ya. Sabar saja, yang penting kalian lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan aktivitas seperti biasa saja. Jangan berpikir yang lain-lain, biar kalian itu penyakitnya terlupakan. Karena pengalaman saya sembuhnya itu memang dengan terlupakan teman-teman ya. Jadi karena melakukan hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, jadi semua gangguan ini sembuhnya dengan terlupakan. Nah itu teman-teman, makanya ayo lakukan saja aktivitas yang menyenangkan, bukan karena obat gitu ya teman-teman. Sepengalaman saya memang terbebasnya bukan karena obat, tetapi kalau misalnya kalian ada yang sembuh, oh saya sembuhnya pakai obat, ya mungkin itu Anda gitu ya. Tetapi untuk saya sama sekali tidak memakai obat, sama sekali tidak memakai herbal, tidak memakai apapun, hanya metode saja yang dipakai. Jadi saya pahamnya waktu itu berpikirnya begini, bagian dalam saya sedang terganggu, lambung saya sedang terganggu. Jadi untuk memperbaikinya, karena memang lambungnya sangat sensitif sekali, saya kembalikan lagi seperti bayi. Jadi saya merawatnya seperti bayi lagi, menjaga apapun yang saya konsumsi agar lambungnya tetap stabil, tetap cepat memperbaikinya, gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah itu teman-teman, karena barusan teman saya mau kemana lagi ini ya. Kemarin itu sudah saya suruh buat bersihin kebun, tapi kayaknya barusan itu udah datang. Dia tuh udah beres-beres sedikit, cuman perginya barusan kemana nih. Saya mau titip kopi buat dia gitu, tapi orangnya kemana ini. Nah itu teman-teman ya, saya sambung lagi nanti di seputaran asam lambung, anestesi psikosomatis yang lainnya. Doa saya buat teman-teman cepat membaik, tetap sabar ya menjalaninya. Kemudian kalian harus punya tekad yang kuat, tekad untuk bangkit lagi. Jangan pernah menyerah, entah itu perasaannya, entah itu keadaannya, jangan mudah menyerah. Yakin saja bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan membaik, karena memang bakalan membaik. Kalian akan sembuh karena memang bakalan sembuh gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya tentang masih seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis bersama saya Abdul Rahman. Doakan saya juga biar saya tetap sehat ya, tetap sehat, biar bisa menemani kalian, hanya bisa menemani kalian saja ya. Karena memang untuk mengobati itu saya itu bukan dokter ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat lama sekali gitu ya. Dan semoga saja kalian juga yang sekarang mengalami bersabar, karena memang akan membaik. Nah itu teman-teman ya. Oh ya, dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang baru bergabung,
mohon ya videonya di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung sehingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.